Tanaman tidak tumbuh, tumbuh batangnya letoy, tumbuh sebentar langsung mati. Kesalahan pemula dalam menanam porang. Ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat petani porang dimanapun Anda berada. Khususnya untuk pemula, di sini saya mau bahas secara total kesalahan pemula petani porang. Karena kemarin banyak petani yang gagal, nanamnya tidak tumbuh, tidak bisa maksimal. Ya, banyak tumbuhnya cuma berapa persen. Nah, ini kesalahannya dari awalnya apa? Yang pertama, yakni masalah bibit yang tidak bermutu, bibit yang kurang baik, bibit yang kualitasnya tidak bisa dijamin. Ya karena apa? Karena masa bibitnya kurang tua. Ya. Masalah bibit, kualitas kata yang baik bagaimana? Cara memilih kata yang baik kemarin pada video sebelumnya sudah saya unggah, silahkan disimak, dipelototin, dipelajarin, di situ semua ada. Bulannya apa, dalam waktu memilih yang paling baik, yang paling murah harganya di bulan apa, nanti disimak. Terus yang kedua, ini waktu penyemaian bibit yang tidak tepat waktunya. Ini kenapa? Di situ nanti pengaruhnya ke depan akan jadi banyak. Kalau waktunya tidak tepat pada waktu cuacanya masih panas-panasnya, terus kita tidak siapkan prasarananya, ya nanti otomatis bisa tumbuh, dan pada waktu kita dipindah ke lahan nanti waktunya juga ikut salah. Ya makanya perhatikan waktu yang tepat untuk menyemai. Biasanya pada masa-masa kalau bulan-bulan tanam yang bagus, pemindahan bibit dari polybag itu bulan 1, sehingga penyemaian itu dilakukan 2 bulan sebelumnya, berarti sekitar bulan-bulan 10 ya, akhir. Dan bulan 11, bulan 12, bulan 1, atau mungkin awal bulan 10, bulan 11, 12 itu sudah kita tanam ya. Yang ketiga kesalahannya yakni masalah usia yang terlalu lama di polybag. Kalau kita nyemainya pertama sudah salah, ya itu kan nanti otomatis kita akan menunggu waktu. Ada waktu hujannya kira-kira kapan, lahan yang sudah kita olah bisa basah secara maksimal kapan. Sehingga kesalahan di sini itu nanti akan berakibat fatal karena bibit yang terlalu lama di polybag akarnya sudah tinggi, akarnya harusnya sudah bisa maksimal mencari nutrisi, masih di lingkup polybag itu sendiri. Ya, yang keempat yakni masalah bibit yang sebelum dipindah ke lahan. Biasanya kalau bibit itu sudah di polybag itu biasanya dikasih naungan. Nah kalau kita pindah ke lahan, kesalahannya ialah tidak dikenalkan matahari dulu. Harusnya untuk bibit yang di polybag itu harus dikenalkan dulu dengan matahari beberapa waktu, 1 minggu atau mungkin kalau 2 minggu, supaya batangnya itu semakin kokoh dulu. Nah, mungkin kokoh dulu, kuat, nah baru kita pindah di lahan. Kesalahan itu yang mengakibatkan biasanya kalau langsung dipindah ke lahan langsung batangnya letoy karena belum pernah kena sinar matahari, langsung kena sinar matahari secara total. Yang keenam yakni tidak langsung ditanam. Kenapa saya katakan gitu? Biasanya kalau kita bawa polybag ke lahan, begitu sampai di lahan kita taruh di dekatnya lubang-lubang yang sudah kita siapkan dan tidak kita langsung tanam. Akibatnya apa? Kalau tidak langsung ditanam, secara otomatis yang kemarin karantinanya itu penyesuaiannya dengan matahari itu mereka masih
bergerombol dan daunnya masih rapat, sekarang dipisahkan sendiri, langsung kena sinar, terus nutrisi yang di polybag secara otomatis airnya juga berkurang karena sudah dibiarkan. Nah, itu akhirnya menimbulkan ada kematian-kematian nanti pada benih yang kita sudah bawa ke lahan. Nah, itu 6 kesalahan utama yang biasanya dialami oleh para pemula. Makanya belajar dari itu, untuk pemula mulailah satu, memilih bibit yang bermutu. Terus sesuaikan dengan waktu yang tepat, kapan kita nyemai, kapan kita bisa memindahkan bibit polybagnya ke lahan. Terusan ada ilmu tadi, pengenalan cahaya, yang dari polybag dikenalkan cahaya dulu sebelum ditanam. Ini mengurangi untuk terjadinya kesalahan yang berakibatkan fatal. Karena apa? Kalau kita melakukan kayak gitu, ya otomatis nanti hasilnya pasti tidak enak. 50% tanaman kita gagal. Ada yang tumbuhnya besar, ada yang nanti kecil. Karena apa? Begitu kita bawa, kalau yang mati itu otomatis nanti akarnya sudah putus semua. Nah, kembali lagi akan muncul lagi akar-akar yang baru, sama dengan kita nanam bibit cabutan. Dan itu akibat yang besar dari itu di akhirnya nanti itu, ya, akibat kesalahan. Kalau yang 50% mati, yang 50% hidup pun itu masih punya akibat. Akibatnya apa? Pertama, ya, tidak tumbuh maksimal, ya, akhirnya durmanya di awal. Nah, karena apa? Begitu kita semai di polybag sudah terlalu lama, hampir 3 bulan, karena nunggu waktu untuk hujannya bisa maksimal, hanya bisa basah. Begitu kita pindahkan, di situ ada yang hidup, ada yang mati, ada yang masih bisa bertahan, tapi yang bisa hidup paling 1 bulan nanti karena akar-akarnya akan putus semua, dan hidupnya cuman mengandalkan nutrisi dari batang pohon. Waktu sebulan itu akhirnya mati lagi. Nah, dampaknya kita durman di awal, kataknya yang sudah ada kita akhirnya metiknya dari durman yang terpaksa. Umbinya pun, nah, itu kita petik dengan umbi yang baru berusia 4 bulan 5 bulan, yang besarnya mungkin hanya setengah on sampai 1 on, atau mungkin bisa sampai hampir 2 on. Harusnya kita bisa lebih maksimal dari itu, tapi karena usianya baru 4 bulan ataupun 5 bulan, akhirnya cuma bisa di situ dengan kualitas yang belum tentu menjamin. Karena apa? Ini berarti ialah umbi yang belum matang, belum total tua, sudah mati karena durmannya terpaksa. Terus yang kedua, nah itu tadi yang kedua, yakni karena tumbuh tidak maksimal. Yang kedua tadi langsung sudah kita bahas, yakni hasil umbi dan kataknya tidak maksimal. Yang ketiga langsung, yakni masalah hasil umbi dan katak yang durman terpaksa. Itu untuk perawatannya juga susah, belum tentu nanti akan bisa dipertahankan. Katak yang dihasilkan, umbi yang dihasilkan itu ialah umbi bibit, belum masuk produksi. Umbi bibit dalam penyimpanan nanti, kalau masanya durmanya itu belum maksimal, kataknya juga belum maksimal, kemungkinan untuk menyusut, untuk busuk, untuk tidak jadi bibit lagi itu sangat besar. Kegagalannya besar sekali. Karena apa? Karena kita menyimpan
umbi kita menyimpan katak yang belum cukup umur. Nah, akhirnya nanti kebusukan di umbi, kebusukan yang ada di katak itu akan timbulnya akan lebih banyak. Ini kalau waktu sebelum waktunya sudah dorman, maka kembali lagi ke awal, waktu untuk panen raya itu harusnya usia orang itu yakni bisa maksimal sampai dengan 7-8 bulan. Tapi kalau sudah usia baru 4 bulan sudah dipanen, ya prematur, hasilnya pun juga prematur, perlakuannya pun juga harus maksimal. Nah, itu ya teman-teman, untuk para petani pemula semua, tolong diperhatikan, tolong disimak betul-betul supaya nanti yang mau belajar untuk menanam di waktu yang akan datang itu sudah mempersiapkan ilmunya. Semoga ilmu yang tips sedikit yang bisa saya bagikan, semoga ini bermanfaat. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.